Uang, ada yang punya, ada yang tidak, ada yang menguasainya, tapi sebagian besar masih mengejarnya. Anda mungkin menganggap uang hanya sekedar angka dan matematika, tetapi keputusan keuangan tidak dibuat di kalkulator, namun di meja makan dibalut emosi, keinginan, dan ketakutan. Sifat sebenarnya dari uang adalah tarian antara aritmatika dan sifat manusia. Ketika berbicara tentang uang, kita adalah makhluk yang rumit. Dan kesuksesan finansial bukanlah tentang seberapa banyak yang Anda ketahui, tetapi bagaimana caranya Anda berperilaku. Video ini terinspirasi oleh buku luar biasa The Psychology of Money, Morgan Housel. Semua orang normal. Kita semua berasal dari generasi berbeda, dengan orang tua yang memiliki pendapatan dan kepemilikan berbeda, menganut agama dan aturan yang berbeda, hidup di berbagai belahan dunia, lahir dalam lingkungan ekonomi yang berbeda, dengan peluang kerja yang berbeda-beda. Kita semua mempunyai pengalaman yang sangat berbeda terhadap uang, dan pengambilan keputusan keuangan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di usia dewasa. Ayo lihat contoh ini, orang-orang yang lahir pada tahun 1970 mengalami peningkatan S&P 500 hampir 10 kali lipat pada usia remaja dan 20-an tahun, sehingga sebagian besar memiliki pandangan positif terhadap pasar saham dan kecenderungan yang lebih tinggi untuk berinvestasi. Orang yang lahir pada tahun 1950-an tidak melihat pasar saham pada usia remaja dan 20-an tahun, sehingga menghasilkan pandangan yang lebih negatif terhadap pasar saham. Lalu berkurangnya kecenderungan untuk berinvestasi. Penduduk yang lahir pada tahun 1960-an mengalami inflasi yang signifikan pada masa remaja dan 20-an, yang menyebabkan kesadaran yang lebih tinggi dan pandangan yang lebih negatif terhadap inflasi, berdampak ke anak-anak mereka yang lahir pada tahun 1990, di mana mengalami inflasi yang relatif rendah selama masa hidup mereka, yang menyebabkan berkurangnya kepedulian dan kesadaran. Orang-orang membenarkan setiap keputusan keuangan yang mereka buat berdasarkan informasi yang mereka miliki pada saat itu dan model mental mereka. Bill Gross menjadi seorang top manajer obligasi karena karirnya bersamaan dengan kejatuhan suku bunga selama satu generasi yang memperkuat nilai obligasi. Bahkan dia mengakui, mungkin tidak ada di posisinya sekarang bila lahir satu dasawarsa lebih awal, di mana inflasi tinggi dan barangkali obligasi dipandang pembakar kekayaan saat itu. Ada banyak hal di kehidupan yang kita anggap benar dan mempengaruhi hidup kita. Housel sebut hal itu sebagai fiksi menarik. Pernah anak Ali Hajaji sakit, lalu para tetua di desa Yaman mengusulkan pengobatan tradisional, menusukkan ujung tongkat membara ke putranya agar penyakit hilang. Hajaji tetap melakukannya. Hajaji berkata ke New York Times, "Bila Anda tidak punya uang dan putra Anda sakit, Anda akan percaya segalanya. Gila bukan? Ayo kita lihat contoh gila lagi." Saat depresi besar tahun 1920-an terjadi, ada keluarga yang mempekerjakan lebih banyak tukang kebun. Andai Ali Hajaji mendengarnya, mungkin dia berpikir, ini adalah hal gila, tapi itu normal. Karena itu adalah keluarga John F. Kennedy, salah satu keluarga terkaya di dunia. Keluarga itu melakukannya untuk menolong orang agar punya uang. Dunia diwariskan dan dibentuk oleh pengalaman hidup unik semua orang. Meskipun mereka dapat mendapat informasi yang salah, seperti informasi atau membuat keputusan yang buruk, tindakan mereka normal bagi mereka pada saat itu, dan selaras dengan kisah pribadi mereka. Tidak ada yang gila, kita semua punya pandangan dunia yang unik. Kita membuat keputusan keuangan berdasarkan pengalaman hidup pribadi dan pandangan dunia kita terhadap keputusan keuangan. Berhati-hatilah terhadap nasihat keuangan yang berlaku umum, karena apa yang mungkin tampak tidak masuk akal bagi orang lain, bisa jadi sangat masuk akal bagi Anda. Semua orang bisa tampak gila, tapi semua orang normal. Pengalaman pribadi Anda dengan uang mungkin hanya 0,0000001% dari kejadian dunia. Namun, menjadi 80% cara kerja dunia menurut Anda. Kode cheat, compounding. Tidak ada keraguan bahwa Warren Buffett dianggap sebagai salah satu investor terhebat sepanjang masa. Hal yang mengejutkan adalah bahwa 81,5 miliar dari 84,5 miliar kekayaan bersih Warren Buffett diperoleh setelah ia mencapai usia pertengahan 60-an. Menjelaskan bahwa hanya sedikit orang yang cukup memperhatikan fakta paling sederhana ini, compounding. Jadi, bagaimana compounding bekerja?
Misal Anda berinvestasi 1 juta dengan return 8% per tahun, Anda akan mendapat untung 80.000. Total uang 1.080.000 tidak Anda ambil dan tetap diinvestasikan. Maka berikutnya Anda akan untung 86.400. Ini disebut compounding, memperoleh return dari modal investasi ditambah return dari keuntungan. Warren Buffett mulai serius berinvestasi pada usia 10 tahun dan memiliki kekayaan bersih sebesar $1 juta pada usia 30 tahun. Mari kita bayangkan sebuah realitas alternatif, di mana Warren Buffett berperilaku lebih seperti kebanyakan pria muda di dunia, berusia 20-an dan menggunakan sebagian besar pendapatan awalnya untuk bepergian dan membeli beberapa mobil bagus jika dia memulai dengan kekayaan bersih $25.000 pada usia 30 dan pensiun pada usia 60, tetapi terus menghasilkan keuntungan luar biasa yang dia hasilkan sekitar 22% setiap tahunnya. Kekayaan bersihnya saat ini akan menjadi sekitar 11,9 juta, yaitu 99,9%, lebih rendah dari kekayaan bersih aktualnya saat ini, sebesar 84,5 miliar. Kesuksesan finansial Warren Buffett adalah kehebatannya memanfaatkan compounding ditambah konsistensinya. Ayo kita buktikan seberapa hebat compounding. Investor terkaya sepanjang masa adalah Warren Buffett. Namun dalam hal return rata-rata, dia bukanlah yang terhebat. Jim Simons misalnya, dapat membuat 66% per tahun, sejak tahun 1988. Ini tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Buffett 22%. Namun kekayaan bersih Simons adalah 21 miliar yang berarti 75% lebih kecil dari Warren Buffett. Bagaimana ini mungkin? Alasannya adalah karena Simons tidak mampu untuk menemukan langkah investasinya hingga ia berusia 50 tahun. Diperkirakan jika ia berinvestasi dalam jangka waktu sama seperti Buffett, kekayaan bersihnya saat ini akan menjadi 63 triliun, 900 kuadriliun, 781 triliun 780 miliar, 748 juta 160.000 dolar. Waktu ditambah compounding adalah kode cheat. Tapi, tak ada satupun dari 2000 buku yang membedah keberhasilan Buffett berjudul "Bapak ini telah berinvestasi konsisten selama 34 abad", yang berisi grafik pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Coba bayangkan, kamu adalah pekerja kantoran yang bisa berinvestasi 10 juta per bulan dengan return 15% per tahun. Lihat betapa gila hasilnya. Selama 10 tahun, Anda akan dapat 2,7 miliar. Selama 30 tahun, Anda akan dapat 70 miliar. Selama 50 tahun, Anda akan dapat 1,4 triliun. Penting untuk tidak meremehkan compounding dan segera mulai berinvestasi secepatnya. Orang-orang seringkali fokus pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keuntungan jangka panjang. Compounding bukan tentang menghasilkan keuntungan yang cepat, tapi menghasilkan keuntungan yang gila karena lamanya waktu. Optimisme. Percaya bahwa keadaan akan baik-baik saja, itu bukan optimis, tapi lalai. Hal ini yang menghancurkan Rick Green. Kita tahu duo investor terhebat adalah Buffett dan Munger. 40 tahun lalu, ada orang ketiga kelompok itu, Rick Green. Rick terpaksa menjual saham besarnya kepada mereka. Pengalaman hebat membuatnya kelewat optimis, mengambil utang yang sangat banyak untuk investasi lebih banyak, tapi penurunan saham menguras uangnya. Lalu utang menggerogotinya. Buffett bilang Munger dan saya tahu kalau kami akan luar biasa kaya. Tapi kami tak buru-buru. Rick pintar seperti kami, tapi dia buru-buru. Optimisme adalah keadaan akan membaik seiring waktu berkat kerja Anda, meski akan ada halangan. Rick pikir dia bisa melewati hari-hari sama seperti sebelumnya. Halangan tak terduga datang, menyerang mereka bertiga. Tapi Buffett dan Munger menyiapkan sesuatu untuk menghadapi halangan tak terduga. Dan Rick, tidak. Kita akan membahas halangan yang dimaksud lebih detail pada bagian bantal di video ini. Pesimisme. Kita semua memiliki bias terhadap pesimisme yang kita simpan di dalam hati. Karena kejadian buruk bisa terjadi dalam semalam. Ketika kita mendengar tentang kejadian buruk perekonomian, akan lebih kita perhatikan penurunan pasar saham 40% selama 6 bulan. Kemungkinan akan segera menarik perhatian dan bahkan mungkin menarik intervensi pemerintah. Kenaikan 140% selama 6 tahun dapat hilang hampir tidak disadari. Corona berhasil diatasi dengan kemajuan pengobatan selama 3 tahun. Namun, kurang menarik perhatian dibandingkan dengan kerugian yang cepat dan tiba-tiba, seperti kecelakaan pesawat akibat terorisme dan hilangnya perumahan disapu angin.
Ada banyak tragedi yang terjadi dalam semalam, namun hanya sedikit keajaiban yang bisa terwujud dalam semalam. Layaknya investasi, kita sangat dapat berpegang pada optimisme. Bantal. Bila kita berbicara tentang hari yang akan datang, semuanya adalah perkiraan disertai pertanyaan, apa cuaca besok? Apakah harga beras akan naik? Mungkin esok cerah, mungkin harga beras turun karena suplainya banyak. Tapi, ada hal di mana yang tidak masuk akal bisa terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Ada 104 tank Jerman yang dijadikan cadangan. Panggilan datang. Semua tank itu dipakai ke garis depan. Gak sampai 20 tank bisa nyala. Minggu-minggu berlalu, dan setelah diselidiki, tank itu mati. Karena tikus menggerogoti sistem kelistrikan tank. Siapa yang bisa ngira kalau tikus penyebabnya? Gak ada satupun. Jerman bukan kalah karena musuh. Jerman kalah karena tikus. Hause bilang, Anda bisa merencanakan menghadapi resiko tapi bukan yang terlalu gila menurut Anda. Dan yang gila itu bisa menyebabkan kerusakan paling besar. Tentu sulit sekali menghadapi hal gila ini. Orang yang luar biasa hebat tidak menghadapinya, tapi menyiapkan ruang kegilaan itu. Saya sebut sebagai bantal. Sebagian besar sistem kritis pesawat modern punya cadangan. Cadangan itu juga punya cadangan. Jembatan gantung bisa kehilangan banyak kabelnya tanpa tumbang. Buffett berjanji akan selalu menjalankan Berkshire dengan uang kas berlebih. Bantal adalah salah satu alasan mengapa Buffett bertahan dan tetap pada compounding yang membuatnya bertambah kaya dari tahun ke tahun. Sangat penting untuk mempersiapkan bantal. Wajar bila bantal dihiraukan. Tapi ingat, satu hal gila bisa menghancurkan Anda. Masuk akal. Mungkin Anda punya anak dan istri, atau punya orang tua yang harus dinafkahi, atau punya sesuatu yang butuh perhatian. Strategi investasi dengan return kurang dari 5% tapi aman diambil. Mengabaikan peluang 30% tapi resiko tinggi. Lewat. Itu masuk akal. Tak ada orang normal yang bisa tidur nyenyak memikirkan segala resiko investasi yang dapat membuat uangnya hangus. Tentu, rasanya terlihat bodoh saat mendengar ada orang yang berhasil mendapat peluang 30% itu. Sedang peluang yang berhasil ditangkap hanya 4%, yang berarti 7 kali lebih besar. Andai saya mengambil resiko itu, pasti jadi begini, pasti jadi begitu. Tenanglah, fakta menunjukkan bahwa 85% manajer aktif kapitalisasi besar tak mengalahkan S&P 500 pada dasawarsa yang berakhir di 2019. 85% orang hebat tak mengalahkan return S&P 500, yaitu 10% per tahun. Hause mengakui bahwa mendapat return yang tinggi sangat sulit. Dia bahkan memilih strategi investasi dengan resiko yang tak tinggi. Saya tak masalah kalau tidak menjadi investor terbesar, tapi saya tidak bisa menjadi investor yang buruk. Hause, tidak mungkin Anda bisa melihat orang tersayang sambil menangis karena uang Anda hilang akibat mencoba menangkap peluang besar. Jika Anda bisa mencapai tujuan keuangan Anda tanpa menanggung risiko tambahan, untuk apa mencoba? Saya membayangkan kesedihan ketika bursa saham naik tinggi, tapi saya tak ikut. Atau, ketika jatuh saya ikut. Niat saya adalah meminimalkan penyesalan masa depan. Harry Markowitz. Strategi keuangan dibuat agar hidup menjadi lebih baik, bukan sebagai hal yang akan membebani Anda. Tak masalah memasukkan perasaan Anda ke dalam tujuan keuangan. Tak masalah memilih strategi investasi aman return rendah, tapi Anda bisa tenang. Definisi kebahagiaan. Orang ingin menjadi lebih kaya untuk menjadikan dirinya sendiri lebih bahagia. Tetapi, menurut Hause definisi kebahagiaan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Kapanpun, dengan siapapun yang Anda inginkan, selama yang Anda inginkan. Atau singkatnya melakukan apapun di bawah kendali Anda dengan bebas. Mengejar kekayaan materi telah menyebabkan banyak orang bekerja lebih keras dan melepaskan lebih banyak kendali atas waktu mereka, meskipun Anda lebih kaya dari sebelumnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa memiliki kendali atas hidup Anda adalah prediktor perasaan positif dan sejahtera yang paling dapat diandalkan dibandingkan gaji, ukuran rumah, atau karir. Pada akhirnya, mengendalikan waktu Anda adalah dividen tertinggi yang dibayarkan uang. Mengejar uang tanpa menghargai waktu, seperti mengisi ember yang berlubang. Berapapun banyaknya air yang kamu tuangkan ke dalamnya, ia akan terus bocor. Demikian pula berapapun uang yang kamu kumpulkan, tidak akan membawa kebahagiaan abadi. Jika kamu tidak memiliki kendali atas hidupmu, itu tidak lebih baik dengan yang dirasakan oleh budak.
Prioritaskan kendali atas waktu Anda. Ketika mempertimbangkan bagaimana menggunakan atau menginvestasikan uang, kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan saat Anda menginginkannya, seringkali lebih berharga daripada kepemilikan materi apapun. Ini belum berakhir. Nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video part kedua.